Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome in my first video ever in YouTube. Gimana kabarnya kamu? Semoga happy dan sehat selalu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zidan Maulana, panggil aja Zidan, santai aja. Di channel ini kamu akan menemukan aku yang sedang menjalani berbagai macam tugas perkuliahan yang ada dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas KMMI dari UPI ya. Oke. Dan di kesempatan kali ini aku akan membuat sedikit tutorial how to buat naskah podcast pendidikan beserta GBIM podcast pendidikan biar lebih lengkapnya gitu, biar ada pendidikannya. Oke. Tanpa basa-basi lagi, let's go, kita masuk ke videonya. Oh iya, disclaimer. Semua materi yang bakal aku bagiin masih belum diuji di IPB dan ITB atau dimanapun itu. Jadi tolong buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, jangan ambil semuanya secara mentah-mentah ya. Karena kita juga masih belajar, so do your own research. Oke? Thank you. Lanjut. Seperti yang kita tahu, podcast menjadi hal populer akhir-akhir ini. Dengan keadaan ini, para penyelenggara pendidikan harus berusaha untuk dapat terus up to date dan merancang suatu bahan ajar dalam berbagai media yang kekinian. Maka dari itu, podcast pendidikan juga mulai naik nih pamornya. Secara konsep dan praktik, podcast pendidikan sebenarnya tidak berbeda jauh nih dengan jenis podcast lainnya gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar spesial untuk secara konsep dan praktiknya. Namun dengan adanya penekanan di bagian pendidikannya nih ya, podcast pendidikan akan lebih berfokus pada penyampaian materi sebagai pesan kunci yang ingin disampaikan oleh kreatornya, atau podcasternya ya, kalau di podcast oleh podcasternya kepada listener, atau mungkin dalam kasus ini berarti kepada peserta didiknya. Well, jadi bagaimana cara kita membuat podcast pendidikan? Sebenarnya seperti yang udah saya sampaikan tadi, sama-sama aja. Jadi mungkin ada listnya nanti di sini ya. Nanti aku pasang di sini. Jadi yang pertama ada menentukan topik dan menyusun naskah podcastnya. Jadi kalian tuh mau nyampein apa sih di podcastnya? Jadi pertama tuh harus itu dulu, lalu menyusun naskahnya. Nanti naskahnya aku bakal aku tampilin contohnya kayak gimana. Terus yang kedua di sekitar sini ada siapkan alat bantu. Yang alat bantu itu maksudnya alat rekamnya. Jadi kalian alat rekamnya tuh nggak perlu yang pusing-pusing lah. Kalau misalkan awal-awal HP atau laptop juga sudah cukup. Kalau misalkan emang biar lebih baik, kalian harus perhatikan juga di mana kalian merekam suara kalian untuk dijadikan audio podcast. Lalu yang ketiga, ini juga penting, ini buat kontennya. Jadi setelah kalian azan, nggak apa-apa. Jadi setelah kalian menyiapkan semuanya nih, yang nomor 1 sama nomor 2, jadi kalian harus buat kontennya, mau nggak mau itu harus banget. Soalnya kan kalau mau dibagiin gitu, podcastnya kan harus dibuat. Jadi buat kontennya, rekam sesuai dengan naskah, atau kalian mau improv sebisanya atau gimana juga silahkan. Lalu setelah kalian merekam, langkah keempat yang selanjutnya itu editing. Nah, editing ini nih, yang ini editing tuh kalian kayak misalkan suara ya, berarti podcast itu suara. Kalian bisa menggunakan aplikasi editing audio yang gratis yang ada di internet. Misalnya aja Audacity atau yang lainnya, kalau misalkan kalian lebih tahu gitu. Oke, kita bagiin aja di komentar ya buat teman-teman. Setelah editing kalian share, karena share-nya sini. Karena share itu ya udah jadi nih ya podcastnya, ya kalian harus share biar para pendengar bisa mendengarkan podcast kalian. Share-nya di mana? Share-nya bisa di Spotify, bisa lewat Apple Podcast, Kaskus Podcast, semuanya banyak caranya di internet. Kalian cari lagi, karena di video ini kita bakal fokus ke nomor 1, yaitu yang mana ya nomor 1 di sini misalkan ya. Nomor 1 ada penyusunan naskah dan pembuatan GBIM podcast pendidikan kalau kita ya. Oke, simpel kan? Simpel, gampang. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi, podcast ini sebenarnya tidak memerlukan hal-hal yang terlalu rumit, baik dalam persiapan sampai dengan tahap editing. Kamu bisa memulai podcast dengan handphone. Ya, dengan handphone.
Dan mengeditnya juga menggunakan software editing audio gratis seperti Audacity yang udah aku sebutin tadi. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat GBPM dan naskah podcast pendidikan. Oke, biar lebih jelas berikut aku akan perhatikan contoh GBPM dan naskah podcast pendidikan yang udah aku buat. Ini contoh aja ya, brief contoh lah itulah. Oke, kita pindah dulu ke laptop. Oke, tunggu ya. Oke guys, halo. Kita udah ada di laptop. Sekarang aku bakal nunjukin ke kalian bagaimana contoh GBPM podcast pendidikan plus naskah podcast pendidikan kayak gimana. Oke, GBPM-nya contohnya seperti ini. Jadi catatan ya buat kalian, mungkin kalian tuh kayak kesini, kok nggak ada dan semesternya, kok sasarannya masyarakat umum. Nah, karena di GBPM yang aku susun ini adalah GBPM untuk podcast pendidikan, bukan podcast pembelajaran. Kalau podcast pembelajaran itu ada kelas semesternya, sasarannya itu untuk kelas berapa, untuk SD, SMP, atau SMA, atau SMK. Nah, di podcast pendidikan ini, sasaran yang aku tujukan itu lebih luas, yaitu masyarakat umum. Jadi, kelas dan semesternya itu aku tiadakan ya di sini, aku tiadakan. Dan kenapa masih ada mata pelajarannya? Karena ada kaitannya dengan mata pelajaran yang aku ingin sampaikan, tapi tidak terfokus pada kelas dan semester. Jadi, contohnya, jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Nah, di mata pelajarannya aku isi PPKN karena pokok bahasan dan topiknya yang aku ingin sampaikan itu adalah lagu wajib. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau misalkan teman-teman ya mau lebih detail itu silakan detailkan di pokok bahasan. Topiknya itu lagu wajib nasional. Nah, pokok bahasanya itu apa sih yang mau disampaikan di lagu wajib nasional itu? Apakah lagunya seperti apa? Atau misalkan penciptanya namanya siapa. Mungkin detail-detail yang ingin kalian sampaikan di podcastnya itu bisa kalian masukkan di GBPM-nya di bagian pokok bahasan ini. Nah, kayak gitu. Lalu sasarannya sudah masyarakat umum dan formatnya. Formatnya adalah drama. Format di sini itu bukan podcast, bukan audio, bukan video, tapi formatnya adalah drama. Kita udah tahu bahwa GBPM ini ditujukan untuk pembuatan podcast pendidikan, jadi formatnya drama. Jadi kalian ada formatnya, misalkan selain drama itu ada wawancara, lalu ada apa ya, monolog. Nah, format yang aku pilih di sini adalah format drama. Jadi kalian sesuaikan aja dengan podcast yang ingin kalian buat. Lalu yang selanjutnya ada penyusun. Ini penyusunnya siapa yang menyusun GBPM ini. Mungkin isi nama kalian. Terus waktu. Waktu dari durasi podcast yang akan kalian buat. Jadi yang selanjutnya ada tabelnya di sini. Jadi ada nomornya. Nomornya di sini ada kompetensi dasar, mengenalkan dan memperkuat memori tentang lagu wajib nasional kepada halayak umum. Nah, itu KD yang ingin aku capai. Lalu indikatornya, indikator yang ingin aku capai adalah mengenal lagu wajib nasional. Jadi pendengar ini aku ingin bahwa pendengar mengenal lagu wajib nasional dan mengenal siapa pencipta lagu wajib nasional tersebut. Lalu pokok materinya, di sini ada detail pokok materinya yang ingin aku sampaikan secara garis besar di podcastnya. Lalu yang terakhir adalah kepustakaan. Kepustakaan ini adalah sumber bacaan, bisa buku, bisa artikel, atau apapun itu yang terpercaya ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya aku bakal liatin naskah audionya. Naskah audionya sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu gimana-gimana ya, seperti naskah audio biasanya. Di sini ada judulnya, ada tebak lagu wajib, lalu ada tabelnya, terdiri dari 3 kolom, yaitu nomor, nama pelaku atau jenis suara, kalimat yang dibaca pelaku, dan petunjuk untuk sutradara atau penata suara. Nah, naskah audio ini tuh sebenarnya termasuk penting, walau kalian tetap bisa sih bikin produk podcast tanpa naskah, cuman ini tuh akan membantu kalian banget dari pembuatan sampai akhir di editing nanti. Nah, nama pelaku ini akan terdiri dari musik. Musik di sini ya, ada musik, ada penyiar, misalkan ada musik ada background musik, maaf, ada narator, ada efek, dan ada nama pemeran yang akan memerankan karakter di
di podcast kalian nanti. Di sini lalu ada di kolom ketiga kalian akan menemukan keterangan bagaimana musiknya diatur dan ini akan menjadi sebuah guideline bagi para editor untuk mengedit naskah audio yang mentahnya yang masih berupa rekaman biasa belum diedit. Lalu di sini juga ada teks bagaimana para talent untuk merekam suara mereka, apa yang harus mereka katakan di berbagai scene-nya sesuai dengan karakter yang mereka bawakan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih udah mau menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, baru pertama kali ya. Jadi komen di bawah sebaiknya video saya ini harus kayak gimana, atau mungkin kalian ada yang punya request harus kayak gimana videonya. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan di kolom komentar, aku akan balas, aku akan coba balas sebisa mungkin. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau mau ya, bebas. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.